Qauluhu ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Qauluhu ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Al-ayah fihi ibtalut taklid. Kata Imam Suyuti, ayat tersebut menjadi dalil bahwasanya orang yang ikut-ikutan dalam masalah keimanan, taklid, itu tidak cukup. Ibtol, batal imannya orang yang taklid. Karena dalam keimanan kita harus makrifah, harus tahu. Jadi kita, Allah Ta'ala wujud, kita bako, itu harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala Esa. Maksud tahu bagaimana, kita bukan hanya ikut-ikutan. Allah Ta'ala wujud, oh kita mengatakan Allah Ta'ala wujud. Ada orang yang mengatakan Allah Ta'ala kita berarti mengatakan Allah Ta'ala kita. Bukan begitu. Tapi kita memang harus tahu beserta dalil aklinya. Makrifat itu pengetahuan yang dilandasi setelah mikir, setelah nador, setelah mikir-mikir. Yang ulama-ulama yang mengatakan adamul iktifa bit taklid itu banyak. Ini saya bacakan. Dhahaba jumhur ahli ilmi kasyekh Abil Hasan al-Ash'ari wal qadi Abi Bakar Al-Baqilani wa Imam Haramain wa hakahu Ibnu Qusar an Malik aidan. Tsumma ikhtalafal jumhur al-qailuna bi wujubil ma'rifat faqala ba'duhum. Jadi yang wajib itu kalau dalam keimanan itu makrifat, bukan taklid. Taklid itu hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi kalau makrifat kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala Esa. Kalau ditanyakan dalilnya apa, kita bisa menjawabnya. Dalil akal, dalil logisnya. Sekarang orang yang ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya wajib makrifat itu ada khilaf di antara mereka. Faqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan al-muqallid mu'minun. Orang yang taklid itu masih iman, illa annahu asim bitarkil ma'rifah alati yantajiha an-nadhar as-sahih. Orang mukmin yang taklid hanya sekedar ikut-ikutan itu tetap mukmin. Hanya saja dia bermaksiat karena dia sudah meninggalkan makrifat, meninggalkan nadhar yang sahih. Dia tidak melalaikan, memikir-mikir dalil-dalil, hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, dia berdosa karena itu, tapi dia tetap mukmin. Tapi ada waqala ba'duhum innahu mu'minun wala yu'sa illa idza kana fi ahliyah li fahmin nadhar as-sahih. Ada juga yang mengatakan dia enggak berdosa, mukmin, dia tetap mukmin dan dia tidak berdosa, dengan catatan dia bukan orang yang memang ahli untuk berpikir tentang dalil-dalilnya. Kalau dia memang ahli, maksudnya dia punya akal sehat, maka ya berdosa kalau tidak meneliti apa dalil-dalil dari sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Wa qala ba'duhum lagi, ada sebagian ulama yang mengatakan al-muqallid laisa bimumin. Muqallid itu bukan mukmin. Al-muqallid laisa bimu'minin aslan. Muqallid itu bukan orang mukmin sama sekali.
Waqad angkarahu ba'duhum. Ya, jadi itu ada banyak perbedaan ulama mengenai orang taklid itu bagaimana sih? Ya, tapi dari ayat tadi itu mengatakan ya jelas orang taklid itu ibtol, batal. Hanya saja ulama masih berselisih. Apa maksudnya batal itu nanti dia berarti bukan mukmin kalau taklid atau bagaimana? Hanya yang jelas harapan kita kan yang kelak di akhirat keimanan kita tidak diperselisihkan oleh ulama. Sekiranya kita memang menurut segala sisi ulama itu kita iman, yaitu dengan cara ma'rifat dan sudah nadhar sahih. Juga di sini ada penjelasan penting yang mungkin sangat rugi jika kalian skip, karena ini adalah muara kekafiran. Saya menemukan usulul kufri, kekafiran ini datangnya dari beberapa poin ini. Inna usulal kufri sitatun. Muara kekafiran itu ada 6. Jadi ada orang kafir. Lah, ini asalnya orang kafir ini dari mana? Ini dari salah satu dari 6 ini. Inna usulal kufri sitatun. Usul asalnya kekafiran itu ada 6. Al-ijabud dzati, wat tahsinul akli, wat taqlidur radi, warrubtul adi, wal jahlul murkab, wat tamassuk fi usulil aqaid bimujarrati dhawahiril kitab was sunnah min ghairi irdiha alal barahinil aqliyah wal qawati asyariyah lil jahli bi adillatil uqul. Jadi asalnya kekafiran itu ada 6. Pertama al-ijabud dzati. Yang kedua tahsinul akli, mendewakan akal. Yang dipakai akal terus. Wat taqlidur radi. Taqlidur radi itu yang dibahas di ayat tadi. Taqlidur radi. Warrubtul adi. Rubtul adi itu nanti di belakang dibahas. Wal jahlul murkab, dan bodoh tingkat dewa. Wat tamassuk fi usulil aqaid bimujarradi dawahiril kitab was sunnah, dan yang terakhir berpegang teguh terhadap nas, terhadap Al-Quran dan hadis, tapi secara zahir saja, tanpa tanpa menggunakan dalil akal, menyampingkan barahin al-aqliyah, dalil-dalil akal. Karena lil jahli bi adillatil uqul, karena dia bodoh dengan dalil-dalil akal. Ya, saya perinci satu persatu. Ini penting dan saya harap Anda menyebarkan video ini karena ini sangat penting. Jadi asal kafiran itu tidak lepas dari 6 ini. Pertama al-ijabud dzati. Al-ijabud dzati itu adalah huwa aslu kufril falasifah, itu ja'alud dzat al-aliyah fa'ilah bimuqtadal ijabid dzati. Ijabud dzati itu adalah asal kekafirannya falasifah, orang filosof yang kafir itu biasanya karena ijabud dzati. Ijabud dzati itu bagaimana? Ijabud dzati itu adalah menjadikan Allah Tuhan Dzatul Aliyah fa'ilah bimuqtadal ijabid dzati, ai hiya illah lil mumkin al mustanad ilaihi min ghairi ikhtiyar. Faqalu li ajli dzalika binafil qudrah wal iradah wa sa'ir sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan pencipta memang,
dijadikan pencipta, tapi didorong oleh ilat-ilat yang mungkin. Jadi bahasa mudahnya kalau ijabud dzati itu Tuhan tuh dijadikan kayak mesin. Mesin itu menciptakan sesuatu, tapi didorong oleh kita yang mengatur mesin itu. Yang menciptakan barang memang mesin, tapi kita yang mengatur mesin. Dijadikan kayak gitu Tuhan oleh sebagian filosof kayak gitu. Nah, itu kafir. Karena dengan itu berarti Allah Ta'ala tidak kudrat iradat. Allah Ta'ala tidak punya ikhtiar, tidak bisa memilih sama sekali. Terpaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ijabud dzati. Yang kedua tahsinul akli. Tahsinul akli. Tahsinul akli itu adalah mendewakan akal. Itu juga menjadi aslu dolalatil mu'tazilah. Menjadi asal kesesatannya Mu'tazilah. Hatta aujabu 'ala Allah Ta'ala mura'atus salah wal aslah. Waja'alul aklah yatawassalu wadahuduna syara' ila ahkamillahi ta'ala asyariyah. Sampai Mu'tazilah itu menjadikan akal sebagai jembatan menuju ke hukum-hukum syariat. Jadi hukum-hukum syariat itu bukan menggunakan nas, bukan, tapi tetap menggunakan akal. Itu menyalahi kebiasaan kita. Ahlussunnah wal jamaah, kalau ahlussunnah wal jamaah dalam bidang akidah kita menggunakan dalil akal. Karena gak bisa menyampingkan dalil akal dalam masalah akidah. Selain nas kita menggunakan dalil akal. Tapi kalau mengenai syariat kita menggunakan nas. Karena sebagaimana pertemuan tafsir yang sebelum-sebelumnya, kalau sudah ada nas, maka pendapat seseorang itu sudah tidak berlaku. Kalau sudah ada nas, itulah dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat saat mau menciptakan khalifah di muka bumi ini yang berupa Nabi Adam manusia. Kemudian malaikat berpendapat, bukannya Nabi manusia itu bla 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 begini. Allah Ta'ala ini alamu ma la ta'lamun. Dengan begitu berarti selagi ada nas yang jelas, maka pendapat yang lain itu tidak berlaku. Selanjutnya yang pertama tadi ijabud dzati, kedua tahsinul akli, yang ketiga adalah taqlidur radi. Yang dibahas di ayat ini. Huwa aslu kufri abadatil awthan wa ghairihim. Itu juga asal kekafirannya penyembah berhala. Alasannya kan penyembah berhala itu, nenek moyang kita menyembah berhala, kita juga menyembah berhala, kan begitu. Taqlidur radi, ikut-ikutan kepada yang jelek. Walihada qala al-muhakkikun, karena ini ulama muhakkikun mengatakan la yakfi at-taqlid fi aqdil iman. Tidak cukup taklid dalam aqdil iman. Taqlidur radi itu juga menjadi aslul kufri. Kemudian ar-rubtul adi. Ar-rubtul adi itu adalah aslu kufril taba'in. Rubtul adi itu menjadi asal kekafirannya taba'in. Taba'in itu ada dua, kelompok tabi'at itu ada dua. Jadi gini, ar-rubtul adi itu saya makan kemudian kenyang. Yang mengenyangkan saya itu adalah makan, adalah nasi itu yang mengenyangkan saya. Saya sembuh dari penyakit karena obat yang menyembuhkan saya. Kayak gitu. Ini ada dua macam. Yang pertama itu adalah tabi'in yang mengatakan kalau yang memang menyembuhkan, yang berperan menyembuhkan adalah barang itu, tabiat barang itu, maka itu jelas kafir, tabi'in yang kayak gitu. Kalau tabi'in yang kedua itu adalah
yang mengatakan yang menyembuhkan Allah, akan tetapi pelantarannya ini, itu tabain, itu juga tergolong tabain. Dan itu semacam itu adalah perbuatan bid'ah. Yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ya semua murni dari Allah. Kalau biasanya kita mengatakan ini pelantarannya ini pelantarannya obat, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dimaknai hakikat, maka itu masuk ke golongan tabain. Tapi kalau itu bukan hakikat, hanya ujaran saja, tapi hakikatnya yang memang menyembuhkan ya Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan apapun, tanpa butuh pelantara, maka ya itu yang benar. Ini saya bacakan dulu. Ini wa yubtalu madhabul tabain al-qailin bi ta'thiri tabai. Ini faminhum tabain. Di antara tabain, kelompok pertama dari tabain adalah mayyat takidu annat tilkal umur tu'athiru fi tilkal asya allati taqaranaha bi tabaiha wa haqiqatiha. Yang memberi athar adalah memang tabiat itu, tabiat hakikatnya benda itu. Jadi kalau saya sembuh, yang menyembuhkan adalah obat itu. Maka tabain yang semacam ini, qala Ibnu Dahak wala khilafa fi kufri mayyat takidu hada. Maka orang yang meyakini semacam ini tidak ada perbedaan ulama, tidak ada khilaf mengenai kekafiran. Jadi jelas kafir orang yang meyakini semacam ini. Tapi ada tabain yang kedua, minhum mayyat takidu anna tilkal umur la tu'thiru bi tabaiha bal bi quwwatin auda'ahallahu ta'ala fiha walau naza'aha minha lam tu'thir. Jadi ada tabain juga yang mengatakan bahwasanya benda memang tidak memberi athar. Yang memberi athar adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada benda itu untuk menyembuhkan. Seandainya kekuatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, benda itu tidak berefek apa-apa. Tapi ada kekuatan yang dititipkan ke benda itu. Atau bahasa kita biasanya pelantara. Itu juga tabain. Qala Ibnu Dahak wa qad taba'ah Qala Ibnu Dahak wala khilafa fi bid'ati man i'taqada hada wa qad ikhtalafa fi kufrihi. Kebid'ahan orang yang mengatakan semacam ini adalah jelas, tidak ada perbedaan ulama. Wa qad ikhtalafa fi kufrihi, dan mengenai kekafirannya itu masih ikhtilaf. Oh ya, ini sekedar tambahan. Biasanya kalau bid'ah yang dilontarkan oleh Wahabi itu kebanyakan dilontarkan ke hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang bersifat cabang-cabang. Gak ada, padahal itu masih furu' tapi dibid'ahkan. Kalau yang kerap kita jumpai ulama-ulama kita biasanya yang bid'ah, mengatakan bid'ah itu biasanya dalam mengenai usuluddin, mengenai pokok agama, mengenai akidah. Wahabi itu kadang lalai dalam masalah akidahnya, tapi kalau furu' sering membid'ahkan. Padahal keyakinan mereka banyak yang masih kurang tepat.
Bahkan ini kalau kita teruskan ya, tadi kok sampai ke sini. Ijabudati, tasinul akli, taklidur radi, rubtul adi, jahlul murkab. Jahlul murkab itu bodoh tingkat dewa. Maksudnya bagaimana? Orang bodoh itu tidak orang yang tidak tahu kan, ya. Kalau jahlul murkab, orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, alias sok tahu. Kenapa dikatakan jahlul murkab? Orang yang sok tahu itu bodoh tingkat dewa. Karena dia punya dua ketidaktahuan. Ketidaktahuan pertama, dia memang tidak tahu kepada kebenarannya bagaimana, dia tidak tahu. Yang nomor dua, dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, makanya dia sok tahu. Orang sok tahu itu jahlul murkab. Sekarang yang terakhir, at-tamassuk fi usulil aqaid. Nah, termasuk usulil kufri di sini adalah berpegang teguh ke dalil asal aqaid bimujarradi dawahiril kitab, murni dari dohirnya Al-Quran was sunnah dan hadis. Ya. Ini juga usulil kufri. Dalam masalah akidah, dia kok langsung mengambil dohir Al-Quran dan hadis dengan mengesampingkan dalil-dalil akal. Kembali ke Al-Quran dan sunnah. Dalil akal tidak dipakai, dalil akal dibid'ahkan. Ya berabe. Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Wah, kan repot. Karena ada yadullah fawqa aydihim. Repot nanti kalau kayak gitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, berarti Allah taala duduk di aras. Oh, bahaya. Makanya dalil akal itu harus dipakai kalau urusan akidah. Gak bisa ya, dikesampingkan. Karena Allah taala menciptakan akal itu untuk memang bisa membedakan. Tanpa akal orang ya gak ngerti Al-Quran. Tapi jangan dibalik, berarti hanya dengan akal bisa ngerti Al-Quran. Enggak, banyak. Al-Quran itu banyak ilmu untuk mengartikan Al-Quran. Bukan hanya akal, tapi diantaranya adalah akal juga diberlakukan. Kalau akal, orang tidak punya akal ya gak mungkin ngerti. Itu asal kekafiran. Jadi saya ulang lagi, asal kafiran itu yang pertama ijabudati, yang kedua tahsinul akli, yang ketiga taklidur radi, yang keempat rubtul adi, yang keenam jahl. Ya karim. Ijabudati, tahsinul akli, taklidur radi, rubtul adi, jahlul murakkab, tamassuk fi usulil aqaid. Pertama ijabudati ya, kedua tahsinul akli, ketiga taklidur radi, keempat rubtul adi, kelima jahlul murakkab, keenam at-tamassuk fi usulil aqaid mujarrad dzawahiril kitab was sunnah. Ya. Cukup begitu. Oh ya, ini takut salah paham lagi ya mengenai rubtul adi tadi itu. Mengenai kelompok tabain. Ini takut salah paham deh. Khawatir saya. Jadi tabain itu saya ulangi, tabain itu ada dua. Ada yang meyakini bahwasanya yang memberikan athar itu memang benda itu, benda yang selain Allah. Ya, nah, kalau benda ya selain Allah, ya benda itu dapat memberi athar, maka itu jelas kafir. Tabain yang kedua, benda itu memang tidak memberi athar, tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan kekuatan kepada benda itu. Itu tabain. Kalau kita yakini semacam itu, maka kalau kita meyakini hakikat semacam itu, ya bid'ah. Yang benar bagaimana? Aduh, saya mana lagi, saya masih nyari, kena tutup. Ini di kitab Dasuki, di Syarah Ummul Barahin. Mana?
Amastighna'uhu. Ini kalau ahlu sunnah wal mu'min al muhaq ya man lam yastanid laha ta'thiran la bi tabaiha wa la bi quwwatin wudi'at fiha wa inama ya wallahu a'lam bishawab. Jadi saya berjelas lagi ya. Tabain yang kelompok tabain itu kalau memang sampai meyakini bahwasanya benda itu yang memberi athar atau benda itu memiliki kekuatan yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kekuatan itu dapat bereaksi sendiri terlepas dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enggak. Ahlussunnah wal Jamaah itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.